Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Hayya 'alas Hayya 'alal falah. Hayya 'alal Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi istafa ba'da ibadihi wa waffaqahum bil khairi wa ibtigha'i ridwanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah.
taqaddasat asma'uhu wa ta'ala fi mulkihi wa jabarutihi. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khairu anbiya'ihi wa afdalu rusulihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi faqad faza al-muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari dalam kita menjalankan salat, kita selalu membaca suratul Fatihah. Dan itu menjadi rukun dalam salat. Ada satu ayat yang perlu kita renungkan buat kita semuanya, yang mana ayat ini selalu kita baca, bahkan dalam surat Al-Fatihah ada kata-kata yang selalu diulang dalam ayat ini, yaitu ungkapan Ar-Rahmanir Rahim. Ayat pertama disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ayat kedua, ayat ketiga Ar-Rahmanir Rahim. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Ar-Rahman, yaitu sifat yang Maha Pengasih. Allah Subhanahu wa taala sangat mengasihi semua makhluk. Tidak ada satu makhluk di muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rezekinya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Kemudian yang kedua adalah Ar-Rahim, yaitu Allah Maha Penyayang. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa menandingi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bahkan rasa sayang seorang orang tua atau seorang ibu bahkan disebutkan ketika dia terpisah dengan anaknya dalam satu peperangan, kemudian ketika bertemu dengan anak tersebut dalam keadaan sehat, dalam keadaan selamat, anak tersebut dipeluk, dan ternyata kasih sayang Allah lebih daripada seorang ibu yang kehilangan anaknya, kemudian anak tersebut ketemu kembali. Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Aturawna hadhihi tarihatan waladaha finnar." Bagaimana pendapatmu? Apakah mungkin seorang ibu tersebut akan melemparkan anaknya ke dalam api neraka? Qulna, kemudian para sahabat menjawab, "La, tidak mungkin." Wa yaqdiru ala alla taqrahu. Padahal dia mampu untuk tidak melemparkan anaknya ke dalam api neraka tersebut. Faqala, kemudian Rasulullah menjawab, "Lillahi arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kasih sayangnya, belas kasihnya lebih kepada hamba-hambanya dibanding belas kasih wanita itu kepada bayinya atau kepada anaknya. Hadirin kaum muslimin rahimanallah, maka rasa syukur atas limpahan nikmat, atas limpahan kasih sayang yang telah Allah berikan, inilah yang membuat Rasul lama-lama, membuat Rasul nyaman sehingga bisa berlama-lama melaksanakan qiyamul lail, melaksanakan sholat malam, bahkan sampai kakinya menjadi keras. Sebagaimana diungkapkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, kata Sayyidah Aisyah, "Kana Rasulullah sallallahu idza shalla qama hatta taqarraqat rijlah." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau melaksanakan sholat, maka sampai kulit kakinya itu mengeras. Kemudian qalat Aisyah mengatakan ketika itu kepada Rasul, "Ya Rasulullah, atasna'u hadza?" Ya Rasul, kenapa engkau melakukan ini? Wa qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Bukankah Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan akan datang? Kemudian maka Rasul menjawab, "Ya Aisyah, afala akunu 'abdan syakura." Memang tidak boleh aku menjadi pribadi yang syukur. Dari hadis inilah kita bisa mengambil pelajaran penting buat kita semuanya, bahwa ternyata motivasi utama kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai bentuk rasa syukur kita, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Afala akunu 'abdan syakura. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memiliki 100 rahmat. Satu bagian dari rahmat tersebut Allah berikan di dunia.
kepada seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Seorang anak sayang kepada orang tuanya, orang tua sayang kepada anaknya, binatang sayang kepada keturunan, dan seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Maka itu adalah satu rahmat Allah yang Allah berikan kepada makhluknya. Sedangkan sisanya 99, maka Allah akan curahkan kepada hamba-hambanya yang beriman kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan buat makhluk-makhluk bagi orang-orang yang beriman, sehingga dia mendapatkan kesempurnaan dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimanallah, disinilah kalau kita lihat besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmatul iman wal Islam. Nikmat iman dan nikmat Islam. Sehingga dengan kedua nikmat inilah kita bisa menjalankan berbagai macam aktivitas kebaikan. Tujuannya adalah tentu supaya kita menggapai 99 rahmat yang Allah sisakan buat orang-orang yang beriman ketika dia masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimanallah. Yang sering menjadi pertanyaan buat kita semuanya adalah apa indikatornya? Apa tanda-tandanya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menghendaki kebaikan kepada orang-orang tersebut? Ada 5 indikator yang Rasul sampaikan di dalam beberapa hadis kaitan bahwa Allah mencintai, Allah menghendaki kebaikan kepada orang tersebut. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala akan sibukkan orang tersebut dalam rangka beramal. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad disebutkan bahwa idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan ia beramal. Faqila kaifa yasta'milu ya Rasulullah? Kemudian Rasul ditanya, "Ya Rasulullah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala atau bagaimana dijadikan dia beramal itu?" Maka kata Rasulullah, "Yuwaffiquhu li'amalin shalihin qabla al-maut." Allah Subhanahu wa taala akan bukakan pintu untuknya, pintu-pintu amal soleh sebelum dia meninggal dunia. Kaum muslimin rahimanallah, jadi bagi kita semuanya, jika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita beberapa amanah, jangan sampai kita mengeluh. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita berbagai macam aktivitas kebaikan, sarana-sarana yang bisa kita lakukan untuk melakukan kebaikan, jangan sampai kita mengeluh. Kenapa? Karena itu jangan-jangan cara Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang baik. Sehingga dengan amanah yang Allah berikan kepada kita laksanakan sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang bermanfaat. Kita bisa melakukan berbagai macam aktivitas kebaikan dan tentu kita semuanya akan terhindar dari berbagai macam keburukan. Ini cara Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita kebaikan dari kita. Kemudian yang kedua, kaum muslimin rahimanallah, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada seseorang tersebut cobaan. Man yuridillahu bihi khairan yusibhu minhu. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, maka Allah akan memberikan musibah kepada orang tersebut. Setiap mukmin pasti akan diuji, dan Allah akan memuji kepada kita di titik terlemah kita. Dan yang namanya ujian, yang namanya musibah tidak selalu identik dengan kebaikan, tidak selalu identik dengan kesulitan. Jangan-jangan musibah atau cobaan itu adalah identik juga dengan kebaikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan, dan itu adalah merupakan ujian. Makanya Allah menyebutkan tentang ujian kesulitan. Di antaranya dalam surat Al-Baqarah ayat 155, "Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi." Sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan. Diambil sedikit rasa takut. Wal ju'i, kemudian rasa lapar. Wa naqsim minal amwali wal anfusi wat thamarat, dikurang dari harta, jiwa dan buah-buahan. Ini adalah merupakan ujian yang Allah berikan kepada kita. Diambil sedikit rasa aman. Kata para ulama mengatakan, kenapa al-amnu didahulukan dibanding al-ju'? Karena ketika orang kelaparan, jika dalam kondisi aman dia bisa mencari makan atau dia bisa meminta kepada orang lain. Tapi kalau rasa aman, bagaimana dia bisa mencari makan dan sebagainya. Sehingga inilah pentingnya kita selalu menjaga keamanan dan juga menjaga supaya kita juga tidak kelaparan. Ini adalah bagian dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Dengan ujian ini sesungguhnya Allah ingin memuliakan dan mengangkat derajat seseorang tersebut, sehingga Allah membersihkan dosa-dosa orang tersebut. Dalam sebuah hadis, "Wa may yazalul bala'u bil 'abdi hatta yamshi 'ala dhahri al-ardi laisa 'alaihi khati'ah."
Ujian akan senantiasa menerpa seorang hamba sampai ia berjalan di atas muka bumi dalam keadaan dosanya tidak punya sama sekali. Artinya dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi musibah yang menimpa kita, apapun bentuk musibah itu, maka itu cara Allah ingin membersihkan dosa-dosa kita. Tapi tentu jangan sampai kita meminta musibah yang berat karena khawatir kita tidak mampu untuk menerima musibah tersebut. Kaum muslimin rahimanallah, kemudian yang ketiga adalah dipercepat hukumannya. Rasul menyampaikan dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Abu Ya'la dan dihasankan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, "Idza aradallahu bi'abdin al-khaira, bi'abdihi al-khair." Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, kata Rasulullah, "Ajjalahu al-uqubatu fid dunya." Allah akan segerakan siksanya di dunia. "Wa idza aradallahu bi'abdihi asy-syarr." Dan jika Allah menghendaki keburukan bagi seorang hamba, amsaka anhu bidzambihi. Allah akan tahan dosanya hatta yuwafi bihi yaumil qiyamah, sampai Allah balas di hari kiamat. Kaum muslimin rahimanallah, ketika kita mendapatkan musibah, jangan-jangan musibah yang menimpa kita itu adalah cara Allah ingin mengingatkan kita sebenarnya. Ternyata mungkin musibah yang menimpa kita itu mungkin karena kesalahan yang pernah kita lakukan. Makanya dulu ada seorang ulama, ketika beliau merasa pernah mendapatkan musibah dengan kehilangan harta. Apa coba yang disampaikan oleh orang tersebut? Kata beliau, mungkin ini dosa 40 tahun yang lalu. Apa dosa yang kau lakukan? Saya pernah memanggil seseorang dengan ungkapan wahai fakir, dengan tujuan ingin merendahkan orang tersebut. Makanya kaum muslimin rahimanallah, maka ini ketika kita mendapatkan ujian, ketika kita mendapatkan musibah, mungkin saja musibah itu adalah cara Allah ingin mengingatkan kita, dan juga cara Allah Subhanahu wa taala ingin menghapus dosa-dosa kita. Tetapi sekali lagi kita semua jangan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipercepat sanksi kita di dunia. Kenapa? Karena belum tentu kita bisa mampu untuk mendapatkan sanksi tersebut. Kemudian yang keempat, kaum muslimin rahimanallah, dengan Allah memberikan kepahaman kepada agama. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan dari orang tersebut, maka akan diberikan pemahaman terhadap agama. Tugas kita adalah selalu belajar dan belajar. Ilmu apapun kita pelajari, selama itu adalah ilmu yang bermanfaat. Tentu setelah kita mendapatkan ilmu itulah kita semuanya akan bisa mengamalkan ilmu tersebut. Bagaimana kita tahu fadilah ini, fadilah itu, keutamaan ini, keutamaan itu kalau tanpa ilmu? Sehingga pantas ketika Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah akan berikan pemahaman kepada agama. Pemahaman kepada agama adalah bukan hanya paham, tentu dengan agama yang kita pahami, kita menjalankannya. Dan yang terakhir, yang kelima adalah cara Allah ingin tahu bahwa cara kita tahu bahwa Allah ingin menginginkan kebaikan dari seorang hamba adalah dengan cara Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kesabaran kepada kita semua. Wa ma mu'tiya ahadun ata'an khairun wa awsa' min as-sabri. Tidaklah seorang diberikan sesuatu yang lebih baik dan lebih luas dari kesabaran. Kalau kita lihat para nabi, di antara karakter yang menonjol ulul azmi minar rusul, 5 nabi yang memiliki keistimewaan dibanding para nabi dan rasul yang lain adalah fasbir kama sabar ulul azmi. Kita lihat para sahabat, bagaimana kesabaran mereka, bagaimana kesabaran para ulama, para orang-orang soleh. Semuanya adalah karena kesabaran. Dan ternyata dengan kesabaran itulah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita kebaikan-kebaikan. Sehingga pantas Umar bin Khattab ketika mendapatkan ujian, beliau masih mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Kenapa beliau mengucapkan itu? Kata Umar, kan 4 hal. Yang pertama adalah alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ujiannya masih urusan dunia, bukan urusan agama. Yang kedua, kata beliau, alhamdulillah ada orang yang mendapat ujian lebih berat daripada ujian saya. Yang ketiga, kata beliau, alhamdulillah Allah memberikan kesabaran kepada saya. Sehingga dengan kesabaran itu, yang keempat, Allah memberikan balasan kepada kita semuanya ketika kita bersabar. Itu kata Umar bin Khattab. Sehingga Rasul mengajarkan kepada kita semuanya alhamdulillah ala kulli hal. Ketika tertimpa musibah, kita ucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala sesuatu. Tapi ketika kita mendapatkan nikmat, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kaum muslimin rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang Allah inginkan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran kepada kita semuanya dalam menjalankan perintah dan menjauhi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran kepada kita semuanya dalam menerima musibah. Wabil khusus adalah wabah yang sampai saat ini belum selesai, dan kita selalu berdoa dan berdoa
kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga wabah pandemi Covid-19 segera berakhir dari dunia ini, dan tentu tugas kita adalah selalu menjaga protokol kesehatan, bagian daripada ikhtiar basyari kita. Tetapi kita melaksanakan ini tentu perlu dengan kesabaran, sabar dalam memakai masker, sabar menjaga jarak dan sebagainya. Ini bagian daripada mengaplikasikan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran kepada kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan kita semuanya pintu-pintu kebaikan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma aslih lana dinana allati huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhirata allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala tarki ma'siyatik. Allahumma ja'al al-Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri mu'nisa wa fil qiyamati syafi'a wa 'ala as-sirati nura wa ila al-jannati rafiqa wa min an-nari sitra wa hijaba. Allahumma adfa'anna al-bala wal waba wal riba wal zalazil wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassah wa asari budal muslimin 'ammatan ya arhamar rahimin. Allahumma addim ni'matal amni wal istiqrar fi biladina Indonesia khassah wa asari budal muslimin 'ammatan ya arhamar rahimin. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.